Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Untirta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis bakalan jelasin nilai, kompetensi inti, dan proses pemasaran PT Indofood GBP Sukses Makmur. Saya Selina Ayu. Saya Ervan Noval. Saya Abdul Aziz Saputra. Saya Ilham Maulana. Saya Ayu Apriliani. Saya Nurfadilah Putri Wibowo. Oke, di sini kita masuk tentang Indofood ya teman-teman. Jadi, PT Indofood GBP Sukses Makmur, dahulu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gizindo, Prima Nusantara, PT Indosentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan PT Cipta Kemas Abadi. Merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Jadi kita masuk ke produk Indofood ya. Indomie, di sini ada Indomie. Nah, dari Indomie itu terbagi menjadi dua. Ada mie telur cap 3 ayam dan pop mie. Lalu mie telur dibagi lagi menjadi dua. Itu ada mie sakura dan super mie. Sedangkan yang pop mie ada yang namanya sari mie. Nah, ini produk Indomie. Indomie enak banget ya. Ada yang rasa goreng, ada yang rasa soto, dan banyak lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Iya, di sini ada tentang Indomie. PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di bawah Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar 15 kota, diantaranya ada Medan, ada Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, dan lain-lain. Di sini ada marketing mix produk. Karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka, yakni bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produksi tetap stabil, demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka divisi merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki Salim Group yang memproduksi mie instan. Produk mie instan dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka ada sebanyak 19 produk, diantaranya adalah Indomie vegan, Indomie jumbo, dan lain-lain. Di sini ada marketing mix price. Dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie
dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ayu. Untuk Saudara Ayu, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ilham, yaitu marketing mix promotion. Indofood tetap gencar melakukan promosi, terutama melalui media elektronik, khususnya televisi dengan Indofood, mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand image konsumen. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan besar baik yang disiarkan lewat di televisi maupun tidak. Indofood juga menggelar berbagai event-event serta lomba-lomba untuk lebih menarik masyarakat dan menanamkan citra baik perusahaan. Dan terusnya yaitu marketing mix place. Jumlah titik gudang Indofood semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan produk yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Saluran distribusi yang panjang dan tersebar di seluruh Indonesia membuat produk mie instan dari Indofood sangat mudah ditemukan baik di swalayan maupun toko-toko kelontongan. Dan selanjutnya yaitu ada targeting. Target pasar dari Indomie adalah lebih kepada remaja dan keluarga. Pada industri, target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah karena produk ini menawarkan harga yang murah dan kepraktisan memasaknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan positioning. Mie instan Indomie adalah merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia dan negara juga di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Indonesia secara tidak langsung terpromosikan karena sering menjadi salah satu bantuan makanan untuk korban bencana alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia di negara lain yang sering membawa produk ini ke negara mereka tinggal sebagai salah satu makanan instan favorit. Indomie sebagai salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dan memposisikan diri sebagai market leader. Next. Di sini ada analisis SWOT strength, yaitu keahlian dalam cita rasa Indonesia, produk rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal, dan banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Analisis SWOT weakness, yaitu terlalu banyak brand yang dikeluarkan, permintaan pasar yang belum terpenuhi, dan mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti MSG. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT opportunity. Melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Analis SWOT threat.
Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Tidak fokus terhadap satu jenis produk. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi mengenai kandungan zat yang ada di Indomie terhadap produk lain. Analisis politikal and ekonomi. Politikal. Pertama, pemerintah yang menaikkan harga bahan baku, dampaknya harga produk Indomie akan naik atau juga ukurannya menjadi lebih kecil dengan harga tetap. Ekonomi. Pertama, ketika gejala inflasi sedang melanda, penjualan Indomie bisa dikatakan stabil karena harganya yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajis. Analisis sosial and teknologi. Sosial gaya hidup masyarakat yang ingin praktis, maka kesempatan Indomie untuk memasarkan produknya lebih luas dengan varian tersebut. Teknologi. 1. Fokus pemerintah yang sangat mendukung kemajuan teknologi sangat berpengaruh karena Indomie bias diproduksi lebih banyak lagi tiap harinya. Next. Keunggulan Indomie. Indomie menawarkan berbagai cita rasa selera Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mie Indomie terbuat dari tepung bogasari yang kenal bermutu tinggi, rasa bumbu yang khas dengan kualitas yang premium. Next. Kesimpulan, brand nama yang telah melekat di masyarakat membuat Indomie tetap menjadi market leader grup Indofood itu sendiri. Sarimi, Supermi, Popmi maupun mie sub, mie sedap dan brand yang melakukan strategi pemasaran yang sangat gencar yang diwaspadai oleh Indomie. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempertahankan posisinya sebagai brand market leader. Salah satunya adalah keluar produk dengan rasa baru. Keunggulan Indomie dibanding dengan produk lain antara lain cita rasa Nusantara yang khas terbuat dari tepung yang berkualitas tinggi, rasa bumbu yang khas dengan kualitas premium dengan komitmen masyarakat yang tinggi terhadap produk Indomie. Next. Kepada Saudara Selin, dipersilakan. Jadi gitu teman-teman, penjelasan dari PT Indofood mengenai nilai kompetensi inti dan proses pemasarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.